bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, yang mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini dua kenikmatan yang terbesar di muka bumi ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi alangkah sedihnya, banyak saudara-saudara kita yang di luar sana hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kenikmatan saja. Mereka hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat Islam, tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah nikmat iman. Mengapa demikian? Karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu salat fardu Jumat. Seandainya mereka beriman, pasti mereka melaksanakan perintah Tuhannya. Seandainya mereka beriman, pasti mereka melaksanakan perintah Rasulnya. Seandainya mereka beriman, pasti mereka melaksanakan perintah agamanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila telah diseruang untuk salat, yaumil Jumat, pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah, wa dzarul bai'a, kata Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka beruntunglah kita, Allah masih memberikan kepada kita dua kenikmatan yang terbesar di muka bumi ini, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah, yaitu salat fardu Jumat. Salawat dan mahkotahkan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam, revolusi alam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam ini, yang mana beliau telah memperjuangkan agama ini, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, khatib mengajak hadirin, khususnya diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan iman dan takwa inilah akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu keadaan dulu manusia ini tiada, lalu menjadi ada, dan kemudian tiada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, wa kuntum amwat, padahal dulunya kamu mati, fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu, tsumma yumitukum, lalu Allah mematikan kamu, tsumma yuhyikum, lalu Allah menghidupkan kamu, tsumma ilaihi turja'un, kata Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini akan mengalami suatu masa di mana ia akan binasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan manusia. Dikarenakan apa? Dikarenakan makhluk memiliki sifat fana, yang artinya makhluk pasti akan binasa. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat baqa, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kekal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram,
tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tetap kekal. Hadirin, dikarenakan manusia memiliki sifat binasa, dikarenakan makhluk memiliki sifat binasa, maka manusia tidak terlepas dari yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lalu bagaimana sakitnya mati? Sebagian ulama mengatakan seringan-ringannya mati bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Seringan-ringannya mati bagaikan 100 tebasan pedang di tempat yang sama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini adalah tempat peristirahatan. Nabi mengibaratkan kita dan dunia ini bagaikan seorang musafir, yang mana musafir ini dalam melakukan perjalanannya pasti akan beristirahat di sebuah pohon, yang mana Nabi mengibaratkan pohonnya adalah dunia, yang mana pohon ini tempat persinggahan, yang mana pohon ini tempat peristirahatan, yang mana pohon ini tempat senda kurang belaka. Namun setelah melakukan peristirahatan yang puas, setelah melakukan persinggahan yang puas, pasti seorang musafir ini akan melanjutkan perjalanannya, dan Nabi mengibaratkan adalah menuju akhirat kelak. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dunia ini. Apa yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, bahkan keluarga kita sendiri pun tidak pantas kita banggakan. Jangankan harta, jangankan pangkat, jangankan jabatan, bahkan diri kita ini sendiri pun tidak pantas kita banggakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Hadirin wal hadirat, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi alangkah sedihnya, banyak manusia yang hanyut dalam kesenangan dunia. Mereka berlomba-lomba mengejar harta, mereka berlomba-lomba mengejar pangkat, mereka berlomba-lomba mengejar jabatan. Dia lupa bahwasannya harta yang ia miliki, pangkat yang ia duduki, jabatan yang ia punyai, bahwasannya semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu akan berakhir dalam kematian dirinya. Harta yang ia bangga-banggakan di dunia akan dibagikan oleh ahli warisnya. Jabatan yang ia duduki akan digantikan oleh orang yang lebih layak daripadanya. Andailah semasa hidup kita ada harta yang kita infakkan untuk masjid, ada tanah yang kita wakafkan untuk masjid, maka itulah yang dapat menolong kita pada saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, "inqata'u amalu," maka terputuslah semua amalnya. Yang dulunya ia rajin sholat sekarang terputus, yang dulunya ia rajin puasa sekarang terputus, yang dulunya ia rajin silaturahmi sekarang juga terputus. Illa salasah, kata Nabi, kecuali 3. Yang pertama ialah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Maka apabila kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, maka pergunakanlah harta kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan kepada anak yatim, fakir, miskin, maka itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menyelamatkan kita nanti pada saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waladun soleh, anak yang soleh. Maka apabila kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak,
Maka ajarkanlah anak kita, masukkanlah dia ke pondok-pondok pesantren, masukkanlah dia ke daya-daya, sehingga dia bisa mendoakan kedua orang tuanya pada saat sujud terakhir salat tahajudnya. Orang tua tidak membutuhkan harta dari anaknya, karena harta akan binasa. Orang tua tidak membutuhkan pangkat dari anaknya, karena pangkat akan binasa. Orang tua tidak membutuhkan jabatan dari anaknya, karena jabatan akan binasa. Tetapi yang dibutuhkan orang tua adalah waladun saleh, anak yang saleh.